Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Febri Maldi Handoko, NIM 1825106, kelas 5C, UAS mata kuliah Metode Penelitian, dosen penguji Bapak Purwantoro SEMSI. Pertanyaan pertama, jelaskan pengertian riset, perumusan masalah penelitian, tujuan, dan manfaat penelitian. Riset adalah penyelidikan suatu masalah secara bersistem, kritis, dan ilmiah untuk meningkatkan pengetahuan dan pengertian, mendapatkan fakta yang baru, atau melakukan penafsiran yang lebih baik. Perumusan masalah penelitian adalah sebuah rumusan yang menanyakan suatu kejadian atau fenomena yang ada, baik itu kedudukannya mandiri atau kejadian fenomena yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Tujuan penelitian adalah rumusan kalimat yang menunjukkan adanya hasil sesuatu yang akan diperoleh setelah penelitian selesai, juga sesuatu yang akan dicapai atau ditangani dalam suatu penelitian. Manfaat penelitian adalah kegunaan hasil penelitian nanti, baik bagi kepentingan pengembangan program maupun kepentingan ilmu pengetahuan. Pertanyaan kedua, untuk memulai penelitian, seseorang peneliti haruslah dapat menetapkan masalah penelitian dengan tepat dan benar, karena tujuan dari penelitian itu untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya masalah, sehingga peneliti dapat menemukan pemecahan dan solusi dari masalah yang akan diteliti. Makanya, sebelum melakukan penelitian, hendaknya sebelum itu harus mengetahui masalah-masalah terlebih dahulu. Pertanyaan ketiga, apa yang disebut masalah adalah suatu pernyataan tentang keadaan yang belum sesuai dengan yang diharapkan. Bisa jadi kata yang digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan yang bersumber dari hubungan antara dua faktor atau lebih yang menghasilkan situasi yang membingungkan. Pertanyaan keempat, sebutkan dan jelaskan paling sedikit 3 sumber masalah penelitian, kemudian uraikan contoh satu masalah penelitian bidang manajemen di sekitar Anda. Yang pertama, terdapat penyimpangan antara pengalaman dengan kenyataan. Di dunia ini yang tetap hanya perubahan. Namun, sering perubahan itu tidak diharapkan oleh orang-orang tertentu, karena akan dapat menimbulkan masalah. Yang kedua, terdapat penyimpangan antara apa yang telah direncanakan dengan kenyataan. Suatu rencana yang telah ditetapkan, tetapi hasilnya tidak sesuai dengan tujuan dari rencana tersebut, maka tentu jadi masalah. Yang ketiga, adanya kompetisi. Adanya saingan atau kompetisi dapat menimbulkan masalah besar bila tidak dapat memanfaatkan untuk bekerja sama. Contoh dari masalah penelitian bidang manajemen, anggaran sebagai alat perencanaan keuangan sebuah pabrik kelapa sawit merupakan pedoman untuk menilai kinerja manajer dan bawahannya dengan cara membandingkan target anggaran dengan realisasinya. Selisih anggaran kemungkinan dapat bersifat menguntungkan atau tidak. Secara teoritis, anggaran dipengaruhi dua aspek. Yang pertama, target anggaran yang ditetapkan. Yang kedua, kinerja manajer dan bawahan. Penelitian dapat diarahkan untuk menganalisis kedua aspek yang menyebabkan selisih anggaran tersebut. Hasilnya diharapkan dapat menjelaskan atau memprediksi kemungkinan terjadinya selisih anggaran. Pertanyaan kelima, jelaskan kriteria yang mensyaratkan suatu masalah penelitian layak diteliti. Yang pertama, apakah benar satu masalah yang ditentukan tersebut belum pernah dicari jawabannya? Yang kedua, apakah masalah yang ditentukan itu benar-benar penting untuk dipecahkan pada waktu penelitian dikerjakan? Yang ketiga, apakah masalah yang ditentukan itu memenuhi 5W? What, where, why, when, and how? Yang keempat, apakah masalah yang dipilih itu memiliki relevansi dengan gerak pembangunan? Yang kelima, apakah dana yang tersedia cukup memadai untuk mencari jawaban masalah yang ditentukan itu, sehingga dapat menghasilkan suatu pengetahuan yang bulat? Pertanyaan keenam, apakah setiap penelitian harus memiliki hipotesis? Jelaskan jawaban Anda. Ya, karena hipotesis penting sebagai arah dan pedoman kerja dalam penelitian mutlak. Harus memiliki hipotesis dalam masalah atau tujuan penelitian, tanpa apakah penelitian menggunakan hipotesis atau tidak. Pertanyaan ketujuh, jelaskan apa yang dimaksud dengan hipotesis. Jawaban sementara terhadap masalah yang bersifat praduga, karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Dugaan jawaban itu masih bersifat sementara dan akan diuji kebenarannya dengan data yang dikumpulkan melalui penelitian. Pertanyaan ke-8, sebutkan sumber-sumber untuk membuat hipotesis. Yang pertama, kebudayaan di mana ilmu atau teori yang relevan dibentuk.
Yang kedua, ilmu yang menghasilkan teori yang relevan. Yang ketiga, analogi atau persamaan. Yang keempat, reaksi individu terhadap sesuatu dan pengalaman. Pertanyaan ke-9, dalam penelitian mengharuskan untuk melakukan pengolahan data. Menurut Anda, pentingkah pengolahan data itu? Jelaskan. Penting karena pengolahan data ini dapat dikatakan pasti berkaitan dengan ilmu statistik dan tidak semua orang menguasainya. Pengolahan data statistik sangat terkait dengan teori alat-alat analisis statistik. Kapan alat statistik itu digunakan? Perumusan model matematis, kriteria pengujian hasil analisis, teknik pengolahannya dengan program statistik, dan pembacaan hasil interpretasi statistik. Pertanyaan terakhir ke-10. Setelah melakukan pengolahan data, maka peneliti diminta untuk melakukan interpretasi data yang diolah. Apa itu interpretasi data? Interpretasi data adalah sebuah bentuk dari kegiatan untuk melakukan penggabungan terhadap sebuah hasil dari analisis dengan berbagai macam pertanyaan, kriteria, maupun pada sebuah standar tertentu guna untuk dapat menciptakan sebuah makna dari adanya sebuah data yang mana telah dikumpulkan oleh seorang peneliti. Contoh interpretasi data jumlah penduduk suatu pedesaan berdasarkan rata-rata penghasilan dan jenis kelamin warga desa. Data-data tersebut dapat melewati proses interpretasi untuk memperoleh informasi tentang pengaruh besarnya jumlah warga berjenis kelamin laki-laki dibanding perempuan dengan penghasilan rata-rata masyarakat. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.